Didatangkan satu kuali besar di masa air yang mendidih sampai panas sekali. Ada beberapa pernah saya dapat referensi minyak panas ya. Tetapi kita pegangi kalau ditulis di buku kita ini ada air yang mendidih. Lalu sengaja didatangkan beberapa prajurit muslim lalu dimasukkan ke dalam. Dalam hitungan saat beberapa detik kalau kita sekarang tiba-tiba tinggal keluar tulang saja karena panasnya. Ini kan menakutkan ya. Kita bisa bayangkan depan mata kita orang ditaruh disiksa, langsung ditaruh. Abdullah bin Hudzaifah diberdirikan di pas itu dilihatkan. Maka waktu itu setelah dua orang itu keluar jadi tulang, Abdullah bin Hudzaifah menangis. Maka prajurit-prajuritnya Heraklius lapor, sang raja dia sudah menangis. Kata dia bawa segera, mungkin dia sudah mau berubah pikiran. Ya. Begitu didatangkan Abdullah, ditanya sama Heraklius, kenapa kau nangis? Dia bilang saya menangis karena nyawa saya cuma satu. Jadi nanti kamu lempar saya di air itu, hitungan saat saya mati. Sayang. Saya berharap saya punya nyawa sejumlah helai rambut saya. Semuanya mati di jalan Allah. Kaget Heraklius, ini orang luar biasa. Dia bukan nangis karena takut lihat air itu. Dia mau dicemplungin segera. Tapi dia nyesal cuma punya satu nyawa. Dia berharap jutaan nyawa semua dicemplungin di situ. Tidak apa-apa mati di jalan Allah. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke inti yang menjadi bahasan tokoh kita ini. Yang tadi saya ceritakan orang ini terkenal sekali dengan orang yang luar biasa dari sisi keyakinannya ya, Abdullah bin Hudzaifah radhiyallahu anhu. Tentu sebagian ulama mengatakan dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW tapi tidak disebutkan secara khusus kiprahnya di Badr, di Uhud. Tapi semua peperangan diikuti termasuk Badr sendiri. Dan kita sudah pernah jelaskan semua sahabat 314 orang yang hadir di Badr dijamin surga. Ya, semua masuk surga. Ahli Badar semua masuk surga. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat pernah kami nukul dalam kajian Sirah Nabawi, Nabi SAW bersabda, ini hadis Bukhari seingat saya. Kata Nabi SAW kepada ahli Badar waktu itu, tidak demi zat yang jiwaku dalam genggam masjid demi Allah, tidak ada seorang pun yang hadir di antara kalian di sini kecuali pasti masuk dalam surga. Maka ada jaminan 314 itu ya, baik yang mati syahid waktu itu 60 orang atau yang tidak mati syahid pulang selamat tetap mendapat jaminan surga. Dan tokoh kita ini salah satu yang hadir di Badar, cuma tidak disebutkan kiprahnya secara khusus ya. Berarti semua juga hadir, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, pembebasan kota Mekah, Hunain ya, kemudian Bani Mustaliq, kemudian Tabuk, semua ini dan beberapa yang lainnya juga beliau hadiri. Baik, kita masuk teman-teman sekalian langsung di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masih hidup setelah itu. Di masa Abu Bakar juga tidak disebutkan kiprah serius, tapi beliau terus berjuang bersama muslimin. Di masa Umar bin Khattab, pernah beliau mengutus Abdullah bin Hudzaifah dengan muslimin untuk menyerang wilayah Romawi. Dan Allah takdirkan waktu itu ratusan pasukan muslimin semua tertawan. Termasuk Abdullah bin Hudzaifah itu jadi panglima perangnya, ditawan. Waktu ditawan, Heraklius, raja Romawi pada saat itu sudah dengar berita tentang umat Islam, bagaimana perkembangan mereka dari kota kecil Mekah, Madinah, kemudian bisa berkuasa, hukum-hukum mereka banyak yang dia dengar gitu. Maka dia ingin menguji keimanannya, benar gak sih umat Islam ini kuat imannya? Maka di depan orang semua dia tawarkan kepada Abdullah bin Hudzaifah dipanggil sebagai panglima perang. Mau gak kamu pindah ke agama Nasrani dan saya jadikan semua yang hadir di sini sebagai saksinya? Dengan penawaran setengah kerajaanku aku kasih sama kamu. Saat ini langsung, saya kasih mahkota, kasih baju, ya baju mahkota, setengah kerajaan kita sepakati, tertulis, jadi milik kamu. Kamu jadi raja Romawi juga. Maka jawabannya Abdullah radhiyallahu anhu luar biasa. Setengah kerajaan, ini tidak main-main. Semua jadi saksi, semua akan tertulis gitu. Maka dia mengatakan dengan tegas, andai saja engkau memberikan kepadaku seluruh yang engkau miliki. Bukan setengahnya, semuanya. Dan seluruh apa yang dimiliki bangsa non-Arab. Selain engkau juga sebagai raja. Siapa saja raja-raja ini. Kau kasih semuanya. Bahkan seluruh kerajaan Arab. Maka aku tidak akan pernah berpaling dari agama Muhammad sekejap mata pun. Tolak. Tidak ada. Maka kata Heraklius, kalau begitu saya akan membunuhmu. Dia bilang silahkan. Tidak ada sedikit kekhawatiran. Heraklius kaget. Kok berani benar orang ini. Dibunuh pun oke. Mau dengan cara apapun tidak ada masalah. Maka Heraklius penasaran. Coba ikat orang ini, dia suruh prajurit ikat di satu tiang, salib, panah, tapi jangan kenakan badannya.
di dekat kepalanya, di dekat perutnya, di dekat kakinya untuk menakut-nakuti saja. Dilakukan itu tetap aja biasa. Setiap habis dipanah 5-10 anak panah ditanya, kau mau pindah agama? Enggak, kami akan bunuh kamu, terserah. Begitu aja. Berhari-hari ditolak. Tidak aja. Heraklius penasaran, datangkan hal yang lebih besar. Didatangkan satu kuali besar, dimasak air yang mendidih sampai panas sekali. Ada beberapa pernah saya dapatkan referensi minyak panas ya. Tetapi kita pegangi kalau ditulis di buku kita ini ada air yang mendidih. Lalu sengaja didatangkan beberapa prajurit muslim, lalu dimasukkan ke dalam. Dalam hitungan saat beberapa detik kalau kita sekarang tiba-tiba tinggal keluar tulang saja karena panasnya. Ini kan menakutkan ya. Kita bisa bayangkan depan mata kita orang ditaruh disiksa, langsung ditaruh. Abdullah bin Hudzaifah diberdirikan depan situ dilihatkan. Maka waktu itu setelah dua orang itu keluar jadi tulang, Abdullah bin Hudzaifah menangis. Maka prajurit-prajuritnya Heraklius lapor, sang raja dia sudah menangis. Kata dia bawa segera, mungkin dia sudah mau berubah pikiran. Ya. Begitu didatangkan Abdullah, ditanya sama Heraklius, kenapa kau nangis? Dia bilang saya menangis karena nyawa saya cuma satu. Jadi nanti kamu lempar saya di air itu, hitungan saat saya mati. Sayang, saya berharap saya punya nyawa sejumlah helai rambut saya. Semuanya mati di jalan Allah. Kaget Heraklius, ini orang luar biasa. Dia bukan nangis karena takut lihat air itu. Dia mau dicemplungin segera. Tapi dia nyesal cuma punya satu nyawa. Dia berharap jutaan nyawa semua dicemplungin di situ. Tidak apa-apa mati di jalan Allah. Maka Heraklius dalam satu riwayat, dia mengatakan kepada prajurit-prajuritnya, penjarakan orang ini. Jangan kasih makan dan minum. Dan ikat di satu tiang. Dan satu tangannya diikat, kakinya diikat, cuma satu tangannya yang boleh terlepas. Sehingga dia bisa, hanya itu yang dia bisa pakai kalau makan minum. 3 hari 3 malam gak dikasih makan, gak dikasih minum. Dan ditaruh di hadapan dia babi yang sudah dimasak sama minuman keras khamr. Dalam kondisi kelaparan. Tidak sedikit pun disentuh. Setiap saat diintip oleh prajurit Romawi gak dilihat, tidak disentuh sama dia. Sampai badannya lemas. Maka sebagian prajurit mengatakan kepada Heraklius, sungguhnya raja kalau anda biarkan dia akan mati. Anda tidak akan dapat informasi apa-apa dari orang ini. Karena dia tidak menyentuh sedikit pun khamr itu, tidak menyentuh sedikit pun babi itu. Babi itu dimasak sedemikian rupa masakan kerajaan dengan bumbu yang enak, itu kecium baunya yang supaya dia tertarik. Dalam kondisi lapar ya. Terus dikeluarkan. Heraklius tanya, kenapa kau tidak makan? Dia bilang, saya tidak akan membuat kau bahagia dengan melihat kehinaan terhadap pelanggaran agamaku. Walaupun aku sudah halal untuk minum khamr dan makan babi itu karena aku akan meninggal dunia. Tapi aku tidak akan mencoreng kehormatan agamaku. Heraklius sudah bingung. Mau diapakan lagi orangnya? Nggak ada solusinya. Maka karena dia bingung dan dia takut, dia malu nanti di depan para pejabat-pejabatnya, lalu dia mengatakan, mau nggak kamu mencium kepala saya? Hanya itu saja. Itu bentuk penghormatan di masa itu ya. Kalau kau cium kepala saya akan bebaskan kamu. Kata Abdullah, mau. Tapi dengan syarat, bebaskan semua tawanan umat Islam. Maka kata Heraklius, baik. Kemudian dia cium kepala Heraklius, dibebaskan semua tawanan ratusan muslimin lalu pulang ke Madinah. Inilah sebabnya kenapa Umar tadi berkata, setelah dengar cerita itu, pantas setiap muslim mencium kepala Abdullah bin Hudzaifah. Karena kekuatan iman dan keyakinannya, raja berkuasa di satu tidak bisa menaklukkan keislamannya, dan juga dia bisa menyelamatkan ratusan tawanan muslimin. Maka Umar pun mencium kepala dia. Ini luar biasa keimanannya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, Heraklius tidak hanya sekedar melepaskan dia, tapi melepaskan sekitar 300 tawanan muslim waktu itu, tapi menghadiahkan kepadanya 30.000 dinar emas. Juga 30 pelayan laki-laki dan 30 pelayan perempuan. Imam Az-Zahabi rahimahullah menanggapi tentang kisah ini. Beliau mengatakan, ada disebutkan di halaman 461 ya, mungkin saja sang raja ini telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena melihat kekuatan imannya Abdullah bin Hudzaifah. Hal itu ditunjukkan dengan sikapnya yang berlebihan dalam memuliakan Ibnu Hudzaifah. Demikian pula pendapat tentang Heraklius ketika menawarkan kepada kaumnya untuk masuk Islam. Jadi Heraklius ini ada Heraklius 1, 2, 3 dan seterusnya. Heraklius yang hidup di masa ini bukan Heraklius yang dibahas yang pernah Nabi kirim surat juga. Kita flashback lagi kembali. Beberapa waktu di saat Nabi SAW masih hidup, waktu beliau kirim surat kepada Kisra, itu juga sempat kirim surat ke Heraklius, tapi bukan raja ini. Heraklius yang lain, Kaisar Romawi. Itu masuk Islam ternyata. Tapi karena takut kehilangan kerajaannya,
maka dia murtad dari agama Islam. Dia keluar lagi. Waktu dia kumpulkan para pendeta-pendeta dan pasturnya waktu itu, dia tawarkan Islam segala macam, mereka menolak. Bahkan mereka mau memberontak. Maka dia mengatakan, saya cuma uji iman kalian. Padahal sebenarnya dia sudah masuk Islam, lalu dia murtad. Ya. Lalu dia bilang sama utusan Nabi SAW, kalau kau pulang sampaikan kepada Nabi SAW, saya sudah masuk Islam. Ya. Dan kalau seandainya saya berada di sisinya, saya akan mencuci kakinya, menghormati Nabi SAW. Maka begitu sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan dia telah berdusta. Dia memilih ya dunia daripada akhirat. Dia mau mempertahankan kerajaannya, maka dia murtad dari agama Islam. Dan ini sebab utama kenapa peperangan terakhir Nabi SAW namanya Perang Tabuk. Ya. Setelah pembebasan kota Mekah, tahun 8 Hijriah, kemudian Perang Hunain melawan suku Hawazim, Nabi SAW membentuk pasukan besar. Ya, 30.000 orang menyerang wilayah Tabuk. Nah itu wilayahnya Heraklius yang murtad itu. Dan waktu itu Nabi SAW membawa 30.000, di dalam benteng musuh ada 250.000 pasukan. Tapi mereka tidak berani keluar menghadapi Nabi SAW. Karena Heraklius bilang sama prajuritnya, saya tahu ini Nabi. Kalau kalian keluar pasti kalah. Kerajaan kita dikuasai, udah jangan hadapin. Maka tidak ada satupun prajurit Romawi yang keluar. Nah ini rentetan ya, kisah sebelumnya ya. Nah kata Imam Az-Zahabi, kemungkinan besar yang terjadi pada Heraklius ini, terjadi pada Heraklius sebelumnya. Yang sempat masuk Islam, gitu kan, secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengatakan demikian pula pendapat tentang Heraklius ketika menawarkan kepada kaumnya untuk masuk Islam. Lalu ketika ia khawatir terhadap sikap mereka, ia pun berkata, aku hanya ingin menguji keteguhan kalian dalam berpegang kepada agama kalian. Tetapi tidak dinukil lagi kisah kepada kita lanjutannya tentang apakah Heraklius ini betul-betul masuk Islam atau tidak. Kalaupun dia masuk Islam, bagaimana nasibnya setelahnya tidak tahu. Ya. Ini cuma ijtihad dari Imam Az-Zahabi rahimahullah setelah melihat begitu luar biasanya ya perjuangan atau begitu rasanya peduli daripada Heraklius memberikan hadiah yang banyak, sangat luar biasa. Dikasih 30.000 dinar emas, dikasih 30 pelayan laki-laki, pelayan perempuan, dibebasin 300 tawanan muslim. Padahal kan bisa saja tidak dikasih semua itu kan. Dia bunuh aja selesai. Ini menandakan ada sesuatu kemungkinan karena dia masuk Islam. Baik, selanjutnya itu disebutkan oleh penulis tentang masalah perjuangannya di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga mengutus setelah ya selamat dari Romawi ini, juga mengutus beliau bersama Amr bin As di tahun 20 Hijriah untuk menembus Mesir. Jadi dia termasuk salah satu prajuritnya ya Amr bin As. Dan Amr bin As sempat menjadikan dia sebagai panglima perang di sejumlah atau di beberapa prajurit muslimin dan berhasil ya menembus Iskandaria namanya. Ya, sebuah kota tadi saya bilang wilayah dan sampai sekarang masih terkenal kota Iskandaria, sekitar 2 jaman naik kendaraan dari kota Kairo ya. Dia di pinggir pantai dan itu termasuk kekuatan Romawi juga dan tunduk di tangan muslimin. Panglima perangnya Abdullah bin Hudzafa radhiyallahu anhu. Dan waktu itu Amr bin As melanjutkan perjalanan ke Fustat dan setelah itu baru kemudian seluruh Mesir dikuasai. Nah dia sempat menjadi panglima perang pada saat itu. Tapi dia tidak meninggal. Meninggalnya dia itu dengan mati biasa. Hanya dengan faktor umur dan sudah ajal datang. Namun tetap saja semasa hidupnya beliau terus mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peperangan terakhir yang paling masyhur adalah peperangan yang tadi kita sebutkan melawan Romawi dan juga pembebasan Mesir pada saat itu. Dan akhirnya beliau meninggal di masa khilafahnya Utsman bin Affan. Tadi sudah sempat kita singgung, itu disebutkan oleh para ulama antara tahun 28 atau tahun 33 Hijriah. Intinya beliau meninggal di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhum.